Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zatria dengan NPM 18010046. Di sini saya akan menjelaskan proposal pengembangan saya pada mata kuliah metode dan pengembangan penelitian pendidikan biologi, di mana proposal pengembangan saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia SAIDI interaktif pada materi sistem gerak pada manusia terhadap peningkatan hasil belajar kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggo Sari Beganti tahun pelajaran 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 itu ada latar belakang. Nah, di mana latar belakang ini mencakup tentang masalah-masalah yang terjadi pada penelitian saya. Nah, yang saya lihat media yang digunakan oleh guru itu banyak yang masih kurang efektif atau kurang efisien. Nah, apalagi diketahui bahwa pembelajaran biologi ini mengandung berbagai istilah-istilah yang tidak mudah untuk dipahami. Begitupun dengan pembelajaran sistem gerak pada manusia, di mana penelitian saya ini memakai materi sistem gerak pada manusia, di mana materi ini sangat sulit dipahami oleh siswa, seperti adanya nama-nama rangka, macam-macam otot, macam-macam persendian, dan lain-lain. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran seperti multimedia SAIDI interaktif yang nantinya akan berdampak positif baik itu pada hasil belajar siswa, yang khususnya pada materi sistem gerak pada manusia. Nah, selanjutnya itu ada batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini lebih tertera, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia SAIDI interaktif pada materi sistem gerak pada manusia terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggo Sari Beganti tahun pelajaran 2020-2021. Yang selanjutnya itu ada pernyataan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang dan batasan di atas yang didukung dengan kajian teori, maka menjadi pernyataan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kelayakan multimedia SAIDI interaktif pada materi sistem gerak pada manusia untuk siswa SMA Negeri 1 Linggo Sari Beganti. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan multimedia SAIDI interaktif pada materi sistem gerak pada manusia. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian saya ini yang pertama itu untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia SAIDI interaktif pada materi sistem gerak pada manusia terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggo Sari Beganti tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, itu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis SAIDI interaktif pada materi sistem gerak pada manusia terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggo Sari Beganti tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan alternatif media pembelajaran kepada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti nantinya itu akan berdampak kepada hasil belajar siswa tersebut. Yang kedua itu membantu mempermudah peserta didik untuk menemukan alternatif media dengan belajar yang memahami materi. Nah, dengan adanya media tadi maka siswa tersebut akan mudah memahami materi yang akan dipelajari. Selanjutnya itu ada definisi istilah. Pada definisi istilah ini menjelaskan untuk memberikan pemahaman
yang sama terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam rumusan judul pengembangan ini. Berarti definisi istilah ini yaitu menjelaskan pemahaman-pemahaman terhadap dari judul yang saya sebutkan tadi. Baik, kedua itu ada kajian pustaka. Yang pertama itu ada deskriptif teori. Nah, deskriptif teori ini dimana pada deskriptif teori ini menjelaskan hal-hal yang mau kita kaji dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung. Nah, pada deskriptif teori ini sudah saya cantumkan pada proposal saya dan sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi. Pada yang kedua itu ada hasil penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Khalifa 2019. Peneliti mengembangkan media pembelajaran multimedia SID interaktif IPA, materi organ gerak manusia terhadap hasil belajar kelas 7 SMP 2 Strikrit, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran multimedia SID interaktif dan mengetahui kualitas hasil belajarnya. Hasil penelitian menurut ahli materi termasuk kriteria sangat baik dengan presentasi 92,9%. Menurut uji perorangan termasuk kriteria baik yaitu 85%, 53%. Menurut uji kelompok kecil 83,45%, dan menurut uji lapangan 84,67%, sehingga dapat dikatakan bahwa media tersebut sudah layak dipakai dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Perbedaannya dengan penelitian saya ini dilakukan oleh SMP, sedangkan penelitian saya ini dilakukan di SMA. Selanjutnya itu ada kerangka pikir, di mana kerangka pikir media yang digunakan pendidik masih kurang efektif dan materi sistem gerak pada manusia sulit dipahami siswa dan kurangnya visualisasi objek nyata pada materi yang disampaikan. Nah, dampaknya peserta didik sulit memahami materi yang dijelaskan oleh pendidik dan hasil belajar pun tidak optimal, sehingga diperlukan sebuah inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia SID interaktif pada materi sistem gerak pada manusia. Maka dengan hal tersebut, pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia SID interaktif pada materi sistem gerak pada manusia insya Allah akan berdampak positif bagi peserta didik. Baik, selanjutnya itu bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian dilakukan termasuk kategori penelitian pengembangan. Dan model yang digunakan yaitu model ADI sendiri merupakan suatu kerangka kerja desain sistem pembelajaran yang sudah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. ADI adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implement, dan Evaluation. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian, di mana tempat penelitian lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti, dan subjek uji produk hasil penelitian yaitu kelas 11 IPA 2. Yang kedua itu waktu penelitian. Waktu yang digunakan penelitian yaitu sekitar Agustus sampai Januari. Populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Linggosari Baganti kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Sebanyak 3 kelas yaitu IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 dengan jumlah siswa 105, di mana IPA 1 ini 35 siswa, IPA 2 34,
IPA 3 36, jadi totalnya 105. Yang kedua itu sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tertuju pada kelas IPA 2, dimana jumlah IPA 2 laki-laki 14, perempuan 20, sehingga totalnya 34. Selanjutnya, model pengembangan dan prosedur pengembangan. Yang pertama, model pengembangan. Model pengembangan dalam penelitian yaitu menggunakan model ADI. Tahapan dalam model ADI ini ada 5 fase, yaitu analisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menilai. Dan langkah-langkahnya terdapat pada gambar yang sudah saya cantumkan. Yang kedua itu prosedur pengembangan. Yang pertama itu tahap analisis. Pada tahap analisis diawali dengan pra-riset tanggal 24 Agustus Negeri 1 Linggo Saribaganti, yang berupa wawancara dan observasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu materi yang dianggap sulit adalah materi sistem gerak pada manusia. Hal ini karena peserta didik sulit menghasilkan bagian sistem gerak pada manusia. Pembelajaran akan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya itu ada tahap desain atau perancangan, dimana tahapan desain pada penelitian ini yaitu yang pertama menyusun kerangka struktur media pembelajaran SAIDI interaktif yang menentukan sistematika konten yang menyajikan materi yang meliputi tampilan awal, kompetensi inti atau KI, KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, materi pembelajaran, evaluasi, profil penulis, daftar pustaka, dan petunjuk pemakaian. Yang kedua, mengumpulkan materi yang relevan dijadikan sebagai penyusun media pembelajaran SAIDI interaktif yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain yang dipertanggungjawabkan. Bentuk awal dari media. Selanjutnya, bentuk awal dari media SAIDI interaktif. Media SAIDI interaktif ini menggunakan Adobe Flash CS6. Cara penggunaan media ini dengan memasukkan SAIDI interaktif ke dalam komputer atau laptop, kemudian mengklik ikon media dan menjalankan sesuai langkah-langkah yang ada di dalam media tersebut. Selanjutnya itu ada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, pembuatan media SAIDI interaktif sesuai dengan kerangka struktur, sistematika konten, dan penyajian materi yang sesuai pada tahap desain. Produk media SAIDI interaktif ini akan divalidasi oleh 3 validator, yaitu ahli materi, ahli media, dan guru pelajaran biologi untuk mengetahui apakah produk yang dibuat tersebut layak diterapkan atau diuji cobakan pada tahap implementasi. Selanjutnya, ahli materi ini berperan dalam memvalidasi isi materi sistem gerak pada manusia yang dibahas pada media yang dibuat. Ahli media berperan dalam memvalidasi desain media yang dibuat seperti tampilan yang digunakan. Guru mata pelajaran biologi berperan dalam memvalidasi materi dan tampilan dari rancangan yang dikembangkan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi 2 langkah, implementasi cara penggunaan SAIDI interaktif pada peserta didik dan melihat tanggapan peserta didik mengenai media yang dibuat. Pada langkah pertama, peserta didik melihat produk yang dibuat dan mengetahui cara penggunaannya. Setelah itu, langkah kedua, peserta didik dan guru mata pelajaran khusus mengisi kuesioner atau angket yang sudah diberikan yang berisi instrumen penilaian media yang dibuat. Selain mengisi angket, juga dilakukan wawancara pada peserta didik dan guru mata pelajaran biologi mengenai media yang dibuat. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan observasi untuk melihat implementasi yang dilakukan di kelas.
Selanjutnya itu ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi hanya dilakukan evaluasi formatif saja. Hal ini karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan pada media yang dibuat dan bukan untuk mengetahui efektivitas media yang dibuat. Pada evaluasi sumatif lebih menekankan pada penguasaan peserta didik sehingga harus melengkapi pres dan post test. Oleh karena itu, evaluasi sumatif kurang sesuai digunakan pada penelitian ini sehingga tidak dilakukan. Baik, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, pada penelitian ini yang saya lakukan menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengamatan atau observasi, teknik wawancara, dan teknik kuesioner. Nah, yang pertama pada teknik observasi. Pada teknik observasi ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ketika pra-riset dan ketika riset. Pada pra-riset, observasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pada saat riset sendiri, observasi dilakukan bertujuan untuk melihat proses penggunaan produk yang sedang dilakukan sehingga dapat mengetahui kegiatan peserta didik secara langsung ketika media dilakukan. Selanjutnya itu ada teknik wawancara. Nah, pada teknik wawancara juga dilakukan sebanyak 2 kali, sama seperti pada teknik observasi, yaitu pada teknik riset dan saat riset, sedangkan subjek atau respondennya ditunjukkan pada guru mata pelajaran biologi dan peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Pada pra-riset, wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang dilakukan seperti metode dan model pembelajaran yang dipakai, materi yang dianggap sulit, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Hal ini yang nantinya akan menjadi awal peneliti. Setelah itu pada saat kegiatan riset dan untuk menilai produk ketika diterapkan pada pembelajaran di kelas. Selanjutnya itu ada teknik kuesioner. Pada teknik kuesioner ini atau angket ini dilakukan 2 kali, yaitu pada tahap pengembangan dan tahap implementasi saat riset kelas. Pada tahap pengembangan, angket ditunjukkan para ahli yang meliputi materi dan ahli materi. Ahli materi akan menilai isi materi pada media yang dibuat, sedangkan ahli media yang akan menilai tampilan dari media yang sudah dirancang. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama teknik observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang diambil dari hasil observasi wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Bertujuan dari teknik analisis deskriptif ini akan memberikan atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan dari data variabel yang berasal kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya itu ada analisis kuesioner angket, di mana pada teknik analisis data ini menggunakan hasil angket yang akan mendeskripsikan atau menjabarkan data yang sudah diisi oleh responden. Responden yang mengisi dibagi menjadi 2, validator, para ahli, dan tanggapan peserta didik. Di mana pada validator para ahli ini cara perhitungan angket pada
para validator tersebut akan dihitung menggunakan rumus deskriptif presentatif. Bisa dilihat rumusnya, di mana sigma merupakan jumlah, n merupakan jumlah seluruh item angket. Selanjutnya itu ada tanggapan peserta didik. Nah, peran dari peserta didik ini juga sama seperti yaitu menilai produk media yang telah dibuat melalui angket. Angket yang diisi oleh peserta didik akan dihitung menggunakan rumus deskriptif presentasi. Sama seperti judul yang tadi tuh, dimana sigma jawaban dikali bobot tiap pilihan per n dikali bobot tertinggi dikali 100%, dimana sigma merupakan jumlah, n merupakan jumlah item angket. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada proposal saya ini. Salah janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.